Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua di sini, saya mau menjelaskan tentang pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jadi di sini saya selalu berharap kepada Anda, di dalam Anda mempelajari ekonomi manajerial, tempatkan diri Anda adalah sebagai seorang manajer, sehingga bagaimana Anda berupaya untuk mengambil suatu keputusan di dalam manajerial yang begitu rumit, ya, walaupun dalam kondisi pasti atau ketidakpastian. Di dalam pertemuan kedua di sini, saya akan menjelaskan tentang keputusan yang harus Anda ambil, yaitu di dalam kondisi ketidakpastian. Nah, tentunya di sini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang ada di dalam suatu kondisi masyarakat kita secara umum. Jadi bagaimana Anda akan mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian? Di sini tentunya saya memberikan contoh, ya. Misalnya saja Anda sebagai seorang pengusaha menghadapi berbagai masalah yang memiliki beberapa alternatif di dalam pengambilan keputusan. Alternatif pertama, di mana Anda, yaitu yang kasus yang kamu hadapi di sini adalah tentang perusahaan rekaman kaset, di mana dia punya alternatif pengambilan keputusan. Yang pertama, bagaimana dia akan memperluas pabrik lama. Kemudian bagaimana mereka akan membangun pabrik baru. Kemudian yang alternatif yang ketiga yaitu dengan subkontrak. Dengan unsur-unsur permintaan yang dihadapi, yaitu permintaan terhadap konsumen, ya, permintaan yang begitu tinggi, kemudian permintaan yang begitu sedang, rendah, dan gagal. Dari alternatif itu atau dari payoff table yang akan kamu susun, kamu harus memiliki suatu tabel, di mana tabel itu nanti akan memprediksi bagaimana kamu akan memperoleh keuntungannya. Nah, dari keuntungan atau tabel yang kamu bikin tersebut, kamu bisa membedakan di mana keputusan itu akan dibuat. Kemudian Anda juga bisa menggunakan metode yang bisa Anda gunakan di sini, yaitu Anda bisa menggunakan metode dengan kriteria maksimal, yaitu kriteria di mana pengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian, tetapi Anda memiliki unsur optimis. Jadi Anda memiliki unsur yang optimis yang sangat besar. Yang kedua, Anda bisa menggunakan kriteria maksimin. Di sini Anda adalah memiliki suatu kondisi ketidakpastian di dalam mengambil suatu keputusan, tetapi ada unsur pesimis. Jadi Anda menghadapi permasalahan bahwa keyakinan keberhasilan Anda itu adalah tidak besar. Atau di sini kamu akan mengambil suatu keputusan, tetapi di sini ada unsur kriteria minimal regret. Jadi di sini Anda harus berhadapan atau Anda harus menghadapi rasa sesal. Jadi rasa sesal atas keputusan yang kamu ambil. Jadi kamu punya satu keputusan itu, kemungkinan kamu itu akan laba besar, tetapi kamu itu ragu-ragu mengambil suatu langkah. Sehingga nanti kamu harus menghitung dari nilai maksimal dikurangi dengan maksimin. Nah, maksimal dikurangi dengan maksimin atau optimisme dikurangi dengan pesimisme itulah yang dikatakan sebagai suatu minimal regret. Jadi ada rasa sesal yang ada yang Anda harus hadapi. Itu adalah bagaimana Anda mengambil suatu keputusan dengan model probabilitas. Model yang kedua yaitu bagaimana Anda mengambil keputusan dalam kondisi resiko. Di dalam mengambil keputusan dalam kondisi resiko, di sini ada nilai harapan, ya, yang nantinya Anda juga harus menghitung laba bersyarat, kemudian menentukan laba harapan, ya, menentukan laba harapan dengan informasi sempurna dan sebagainya. Kemudian Anda di sini ada nilai harapan dengan informasi sempurna, itu artinya bahwa
konsumen itu benar-benar sudah tahu pasti ya bahwa yang diminta konsumen itu adalah pasti, sehingga produsen itu akan mengeluarkan atau mewujudkan permintaan konsumen itu sudah tahu pasti bahwa dengan produk 100 biji misalnya Anda akan mendapat keuntungan. Sehingga kalau kamu terapkan di dalam kondisi secara real di lapangan, yaitu misalnya saja Anda punya usaha roti, kemudian ada seorang konsumen pesan ke Anda dengan nilai jumlah 100 juga, maka Anda sudah bisa menghitung labanya itu apa. Karena tidak ada resiko yang akan kamu terima. Kemudian kalau dengan model barang yang memiliki nilai sisa, itu adalah misalnya gini, Anda sebagai seorang produk roti, kemudian Anda mendistribusikan roti itu pada toko X ya sebesar 100, kemudian setelah jangka waktu sebelum expired atau mungkin kalau model harian atau model mingguan adalah waktu yang ditetapkan itu mau mendekati hari H ya, berarti masih ada sisa. Nah, maka ada sisa itu, barang yang tidak laku itu, maka Anda harus membuat strategi bahwa barang yang kiranya adalah merasa Anda kurang laku, maka Anda akan memberikan atau Anda akan mempertimbangkan dengan nilai yang lebih rendah. Misalnya, Anda melakukan diskon. Ya. Nah, diskon yang dilakukan dengan beberapa perusahaan atau beberapa toko yang pernah dilakukan itu biasanya ada semacam ciri-ciri yang harus kamu pahami. Biasanya diskon diberikan itu adalah juga modelnya adalah dengan metode nilai sisa. Jadi mereka nilai sisa atau metode nilai sisa itu digunakan untuk apa toh? Mengurangi kemungkinan besarnya kerugian yang akan kamu terima. Tapi dengan adanya nilai sisa tersebut, maka kerugian yang seharusnya 20, maka akan menjadi 10, misalnya seperti itu. Ya, itu contoh. Tetapi nanti kita bisa mempraktekannya, yaitu dengan model bentuk matematika. Kemudian ada kriteria rasionalitas. Jadi di dalam kriteria rasionalitas di sini, pengambil keputusan tanpa data permintaan masa lalu yang memadai, itu mereka juga bisa membuat suatu tabel ya yang menyatakan bahwa walaupun tidak ada informasi yang sempurna, tetapi Anda bisa memperhitungkan semua unsur mutlak ya, unsur mutlak yang dilihat dari nilai probabilitas ya. Nah, penerapan di dalam kriteria rasionalitas di sini biasanya Anda harus menyajikan dalam bentuk tabel laba bersyarat ya. Yang kemudian di situ Anda juga harus menambahkan nilai probabilitas dari semua persediaan yang ada. Nah, baru nanti kita bisa akan menghitungnya. Kemudian juga Anda bisa melakukan dengan kriteria kecenderungan maksimum. Di dalam kriteria kecenderungan maksimum di sini cukup Anda memilih unsur mutlak yang memiliki nilai probabilitas kemunculan tertinggi. Artinya bahwa Anda merasa yakin bahwa misalnya persediaan Anda adalah 11, 12, 13, 14 kotak per kue. Tapi di dalam angka-angka tersebut Anda memiliki ada beberapa atau ada kriteria probabilitas yang tertinggi ya. Nah, maka probabilitas yang tertinggi itulah yang akan harus kamu ambil ya untuk prediksi di dalam ketentuan yang akan berlaku ya. Jadi untuk pertemuan kedua di sini nanti akan kita lanjutkan ke pertemuan yang ketiga, di mana pertemuan kedua saya hanya menjelaskan secara teoritis, sedangkan nanti di pertemuan ketiga mungkin kita akan pendalaman materi dengan model matematikanya bagaimana ya, perhitungannya bagaimana ya, dan kemudian Anda silakan bisa memberikan contoh pada produk-produk yang lain. Kiranya sampai di sini dulu ya pertemuan kita yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.